Kecamatan Berjas Lebah, Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang ada di modul 2, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sesi yang ke-6, yaitu cermat meminjam dan menabung, langkah yang kedua, yaitu memilih tempat meminjam. Selamat menyaksikan. Baik Bu, sudah selesai belum? Sudah. Waktu 5 menit sudah habis nih. Sudah, Bu. Jadi nanti kita kumpul jawabannya, terus nanti saya tempel di dinding, kita bahas bersama-sama ya Bu ya. Untuk kelompok 1 sudah? Sudah. Makasih ya Bu ya. Kita tempel. Oke, sudah dijawab. Terus kelompok 2? Sudah. Untuk kelompok 2, saya taruh di bawahnya. Terus kelompok 3? Kelompok 4? Sudah tertempel semua ibu-ibu, bisa kelihatan tuh yang di belakang. Nah, oke, kita bahas ya Bu ya. Untuk soal yang pertama, ini sudah dijawab sama kelompok yang pertama ya ibu-ibu, kelompok pertama. Jadi kita baca ya. Ibu Lili datang ke bank Kreditan Rakyat yang beroperasi di desanya. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 per bulan ditambah bunga 10.000 per bulan. Selain itu, ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Ia tidak punya keduanya. Jadi kan tadi dari awal sudah dijelaskan ya Bu, untuk soalnya harus dijawab dengan 3 jawaban ya. Yang pertama adalah syarat, yang kedua lama pengembalian, sama total pengembalian. Nah, sudah ya Bu ya, kita cek bersama ya. Untuk kelompok 1, syaratnya sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Terus benar, yang kedua nih, lama pengembalian 10 bulan, betul. Terus total pengembaliannya 50.000 ditambah 10.000, 60.000 itu setiap bulannya ya Bu, dikali dengan 10 bulan. Jadi jawabannya adalah 600.000. Betul nih untuk kelompok 1 jawabannya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terus kita ke kelompok 2. Ibu kelompok 2 ya, kita bahas yuk. Jadi soalnya, Ibu Lili bertanya pada koperasi simpan pinjam di desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut, ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Kita lihat jawaban kelompok 2. Syaratnya, anggota koperasi yang memiliki simpanan. Betul ya Bu ya. Terus untuk yang kedua, lama pengembaliannya 12 bulan. Terus total pengembaliannya 45.000 dikali 12 bulan sama dengan 540.000. Betul untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tetap semangat ya Bu, masih semangat ya. Kita lanjut ke kelompok 3. Untuk soal kelompok 3, Ibu Lili bertanya pada salah seorang tetangganya yang biasa meminjamkan uang. Ia bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Untuk pinjaman 500.000, ia hanya akan menerima uang 450.000 karena dipotong biaya di awal 50.000. Kemudian ia harus mencicil pengembaliannya sebesar 30.000 per hari selama 20 hari. Jadi kita lihat jawabannya nih untuk kelompok 3. Syaratnya nggak ada nih, karena cuma pinjam sama tetangga, nggak ada syarat ya Bu ya. Terus yang kedua, lama pengembaliannya 20 hari, betul. Terus total pengembaliannya, tadi kan biaya di awal kan 50.000 ya Bu ya, ditambah 30.000 dikali 20 hari karena sistem pembayarannya itu setiap hari ya Bu, selama 20 hari. Nah, jadi total pengembaliannya 650.000 ya Bu ya. Terus kita ke kelompok 4. Oh iya, kelompok 3 belum kita kasih tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, kita ke soal untuk kelompok 4. Saya bacakan ya Bu ya. Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan yang diikutinya. Untuk dapat meminjam, Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi. Namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam 500.000 untuk kebutuhan daruratnya tersebut.
Untuk itu, ia harus mengembalikannya sebesar 550.000 dalam tempo 4 bulan. Kita lihat jawaban kelompok 4. Syaratnya yaitu memiliki tabungan. Betul, Bu. Terus selama pengembaliannya tempo 4 bulan. Betul. Terus total pengembaliannya 550.000. Betul sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, dari soal awal kita harus mencari nih, kira-kira Ibu Lili harus meminjam di mana ya? Nah, ibu-ibu ingat ya, kalau kita mau meminjam, kita harus mencari tempat meminjam yang memiliki total pengembalian paling kecil. Jadi dari jawaban ibu-ibu ini, kita akan cari nih, yang memiliki total pengembalian paling kecil itu di mana? Ini kan ada 4 tempat ya Bu ya di soal ini. Yang pertama, Bank Perkreditan Rakyat. Yang kedua, Koperasi Simpan Pinjam. Yang ketiga, tetangga. Dan yang keempat adalah kelompok arisan. Dari total ini ya Bu ya, kita cari. Nah, yang paling kecil mana nih Bu? Ayo, siapa yang bisa coba saya tunjuk? Ibu Sri, yang paling kecil? Betul, yang paling kecil jadi Koperasi Simpan Pinjam. Nih, Koperasi Simpan Pinjam. Nah, jawaban dari kelompok 2 yaitu 540.000. Kita lihat nih syaratnya ibu-ibu. Syaratnya harus menjadi anggota koperasi yang memiliki simpanan. Sedangkan di soal, Ibu Lili itu belum menjadi anggota koperasi tersebut. Jadi kira-kira bisa nggak nih Ibu Lili minjam di koperasi simpan pinjam? Bisa nggak ibu-ibu? Iya, tidak bisa karena Ibu Lili tidak memiliki pinjaman atau simpanan di koperasi simpan pinjam. Terus kita cari nih, dari 3 yang tersisa, 3 tempat yang tersisa yang memiliki total pengembalian paling kecil yang kedua, yaitu mana nih? Ayo Bu, coba saya tunjuk. Ibu Wahyu nih. Iya betul, jadi yang paling kecil yang kedua yaitu kelompok arisan dengan total pengembalian 550.000. Terus kita lihat nih Bu, di tempat yang keempat yaitu kelompok arisan. Itu kira-kira syaratnya masuk nggak nih Bu Lili? Syaratnya memiliki tabungan. Oke, kita lihat di soal tadi ya Bu ya. Tabungan Ibu Lili itu sebenarnya tidak mencukupi. Namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, akhirnya Ibu Lili diberi pinjaman. Jadi ibu-ibu, kesimpulannya nih, Ibu Lili jadi minjem kemana nih ibu-ibu? Iya betul, jadi Ibu Lili akhirnya meminjam uang di kelompok arisan. Oke, kita lanjut ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, di sini dapat disimpulkan bahwa pinjaman itu harus disesuaikan dengan jumlah dan pola pendapatan kita. Contoh nih Bu, dalam kasus Ibu Lili, ia dapat mengambil pinjaman dengan sistem pengembalian tempo 4 bulan karena selama masa itu ia bisa mengumpulkan uang dari upah Pak Rusli dan upahnya bekerja selama musim panen ini. Jadi Bu, kalau misalnya nih ibu-ibu, kan ada nih yang dapat upah harian, ada nih yang bekerjanya dapat upah setiap 1 bulan sekali. Ketika kita benar-benar kepepet banget nih Bu, harus meminjam, kita cari tempat meminjam yang punya total pengembalian itu paling kecil dan tempo pengembaliannya itu harus disesuaikan dengan pola pendapatan kita. Misal Ibu Sri ya, Ibu Sri kerjanya harian ya Bu ya? Nah, iya seperti Ibu Sri ini seperti kasusnya Ibu Lili. Jadi dia itu punya uang yang lebih atau bisa menabung ketika kita lagi menghadapi musim panen atau musim menanam nih Bu. Kan di lingkungan kita nih banyak ibu-ibu yang ikut nanam padi, kemudian ikut bekerja jadi buruh saat panen. Nah, saat itu ibu-ibu bisa menyimpan uangnya karena di sisi lain kita sudah mendapatkan pendapatan dari upah suami kita ya Bu ya. Nah, di situ kan kita bisa mengetahui pola pendapatan kita itu seperti apa. Di situ saat kita meminjam, kita harus menyesuaikan dengan pola pendapatan kita. Sampai sini paham gak nih Bu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham semuanya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.